Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kapal. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman ketiga. Maka iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Yang kedua, wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa kitab dan suhuf. Wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya melalui mimpi. Adapun perbedaan kitab dan suhuf, kitab berupa lembaran-lembaran yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran terpisah. Yang ketiga, nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam di Bukit Sinai pada abad ke-15 Masehi sebagai pedoman Bani Israel yang dituliskan menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur ada juga yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Pasca. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam pada abad ke-10 Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam pada abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Israel dalam bahasa Suryani. Yang keempat, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Beliau sedang bertadarus di Gua Hira. Berikut beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci pembenar dan kitab-kitab terdahulu mengukuhkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Yang ketiga, Al-Quran terjamin kemenangannya karena Allah sendiri yang menjamin kemenangannya. Yang keempat, Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan membuat ikhlas dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.